salah keyakinan ketika orang menganggap ini ada kajiannya dan bisa memberi manfaat atau kan seperti yang jenengan sampaikan tadi, termasuk alasan kenapa cuma tidak seharusnya tidak dipakai karena bisa memberi mudarat. Karena menurut percaya itu bisa dianggap Ustaz. Karena seperti yang kita sepakati tadi, seharusnya kepercayaan itu salah. Kepercayaan itu manusia bebas mau percaya ke jin atau setan bebas. Tapi dengan mempercayai itu sudah salah. Ya, sudah sirik Ustaz. Sudah sirik. Berarti kemudian ketika ada ulama mengatakan benda ini bisa memberi mudarat karena ada jin, maka berarti itu salah. Salah. Karena berarti sudah sepakat bahwa apapun itu mau jimat ataupun bukan, ketika memberi mudarat atau manfaat bukan dari benda itu atau cuma itu tapi dari Allah SWT. Kita sepakat di situ. Tetapi tetap jalan yang satu. Karena memang semuanya dari Allah. Tapi dengan cara-cara seperti itu sudah diperingatkan oleh Rasulullah. Maka itu jangan mencoba-coba, jangan mendekatkan. Yaitu lebih baik hal yang sederhana yang lurus, karena kita sudah semuanya sudah cukup sebagai manusia untuk segalanya. Mungkin itu untuk perbandingan dari tentang kita ini bahwa tadi kamu menyampaikan hadis menyampaikan hadis bahwa sahabat ada yang mengambil rambut Rasul, ada yang mengambil Rasul rambut Rasul sebagai jimat kalau kita bahasakan sekarang. Karena dia sebagai Walid memakai kolam suruh dan ada rambut Rasul di situ supaya selamat dari perang. Ya, memang pernah ya kita sudah sering mendengar kalau oleh Walid itu dikasih rambut. Bukan dikasih Ustaz. Kalau yang saya pernah lihat, pernah saya baca juga hadis yang lain bahwa ketika dengan mencukur rambut beliau, para sahabat berebutan meminta dan itu diizinkan. Ya, intinya Bukan berbeda, itu memang bisa. Saya rambut yang diyakini Khalid bin Walid itu punya kekuatan yang bisa memberi itu di dalam hadis tidak disebutkan dan dimulai meyakini yang memberi keselamatan adalah ya. Cuma ini dari saya bahwa itu adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang sudah keislamannya sudah bagus bersama Rasulullah. Jadi dia tidak meyakini bahwa itu dari itu. Beda dengan sekarang yang saya bicarakan dari kemarin itu adalah pemahaman masyarakat. Pemahaman masyarakat. Dan sekarang juga seperti mau ajaran kita beli. Dia cara-cara yang dulu membeli ini. Saya sudah kebanyakan. Kalau saya tidak usah. Karena apa? Karena itu perbuatan jahiliyah yang diteruskan ke mereka. Dan kamu nanti begini, nyatanya tidak terjadi apa-apa. Justru yang memakai begitu, itu malah sebaliknya. Jadi itu yang saya kampanyekan adalah jalannya lurus, tidak perlu begitu. Jadi menurut jenengan yang dilakukan oleh para sahabat hanya khusus pada mereka, tidak boleh dilakukan oleh yang lain. Oleh apa? Khususnya. Ya untuk sahabat. Karena sudah keilmuannya, sudah bersama Rasulullah dari kasih pengertian, yang mungkin tidak seperti sekarang yang jauh dari Rasulullah. Berarti khusus. Maaf ya, Anda melihat kalau saya duduk ini. Sebentar dulu, biar itu dulu. Saya Gus. Misalnya kami balik saya. Yang baru Gus. Makanan kesempatan satu malam. Silakan ambil ini. Bisa di situ lah, biar kita bisa
Bisa begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya supaya kita selesai ketika beliau mengatakan untuk memakai kata-kata karena perbuatan itu tidak sudah Islamnya itu sudah sempurna, artinya tidak mungkin dia ingin merasakan jika itu mempunyai taksir atau mempunyai pengaruh, tapi sebenarnya itu tidak. Karena ketika seperti itu maka untuk memakai cinta ini Tidak, dia hanya penghormatan ya karena Rasulullah, dia hanya memakai saja. Jadi maksudnya keyakinannya dia. Kita tidak. dia tidak memakai seperti itu karena dia tidak sudah sempurna seperti itu. Tidak 100% begitu. Jadi penghormatan kepada Rasulullah, bahwa setiap apa dari cintanya kepada Rasulullah, apapun yang Rasulullah bisa diambil maka dia konteksnya itu beda. Saya lebih fokus ke masyarakat sekarang. Tapi fenomena sekarang begini Pak, bukan dia mengambil rambut itu dia salah satunya mungkin kita, tapi dalam hadisnya jelaskan dia pakai serang supaya selamat. Illa waqaf musim. Dan iya, dia kan memakai juga supaya selamat ya. Memakai membawa rambut berarti membawa rambut supaya memberi manfaat lagi, bukan dari rambutnya. Begini tadi Saya tidak. kita baca Ya. riwayat atau asar yang ditemukan oleh para sahabat. Di sini wa an Ja'far bin Abdullah bin Hakam anna qadiyah bin Walid faqad qala subhanahu yawmal. Ini saya baca ada harkatnya. Faqala qulubuha. Walid bin Walid bilang kepada para sahabat yang lain, cari di Quran punya saya. Falam yajidu. Para sahabat tidak menemukan. Faqala qulubuha. Cari lagi. Faujaduha, kemudian para sahabat ketika mencari lagi menemukan Quran tersebut. Faidah dia Quran surat Al-Mulk yang ditemukan oleh para sahabat pada waktu itu adalah Quran surat yang lama sudah busuk. Kalau boleh kemudian boleh berkata, saya bilang boleh membantu. Iktam Rasulullah SAW halal proses bercerita bahwa Nabi umroh kemudian mencukur rambut. Fakta dalam nasi Jawa di bahasa ini pasaport tuhum ila nasuh. Orang-orang para sahabat ibtada cepat-cepat untuk mengambil rambutnya Rasul. Pasaport tuhum ila nasuh. Maka aku mendahului mereka mendapatkan rambut Rasulullah, bubur-bubur rambut Rasulullah. Padahal Allah tidak di Quran Surah. Kemudian aku meletakkan rambut tersebut di Quran Surah di kopiah di Quran Surah. Falam ashhad, maka aku tidak pernah menghadiri atau ikut titalan kepada peperangan. Wahiyya mati dan rambut tersebut beserta illa ruziqul nusuk, kecuali aku diberikan kemenangan oleh Allah. Nah, kalau kita lihat dari hadis di sini Ustaz, bahwa tujuan daripada Nabi memakaikan rambut Rasulullah di Quran Surah beliau, yang pertama tabarruk, yang kedua beliau meyakini bahwa ketika beliau memakai Quran Surah itu yang ada rambut Rasulullah, Allah akan memberi kepada beliau kemenangan. Dari dohir riwayat di sini. Nah, kalau kita teruskan itu nanti ada keterangan daripada ulama istihbabu nadbi tabarruk, istihbabu nadbi tabarruk bi ahli sholihin, sunat bertabarruk kepada ahli sholihin, asal-asal orang yang soleh. Jadi orang yang soleh kalau yang di zaman sekarang nulis ataupun apapun diberikan kepada orang dengan niatan tabarruk supaya diberi keselamatan oleh Allah, maka itu sudah dilakukan oleh salafus saleh. Dengan niatan itu sudah dilakukan oleh salafus saleh. Jadi
niatan Khalid bin Walid kalau kita lihat dohir riwayat yang tadi bukan karena penghormatan, tapi supaya diri selamat. Dohir riwayat silakan satu lagi. Silakan. Iya. Kita kan yang seperti itu tadi ketika kita tidak meyakini bahwasanya yang memberi tafsir itu adalah benda tersebut, maka boleh begitu. Ustaz ngomong ketika melihat dari hadis yang diriwayatkan beberapa lagi peristiwa membawa mungkin pilihan seperti saja, maka karena ada beberapa polis itu sudah sebutkan, ya tadi polis itu istilahnya sudah sebutkan Indonesia boleh, seperti itu. Karena tidak mungkin polis ini ada perkara taksir, taksir yang datang dari istilah Islam, seperti itu. Ya, kalau oleh pribadi mungkin saya masalah langsung tadi maksud dan tujuannya oleh pribadi. Kalau saya pribadi juga tidak begitu langsung menanggapi boleh atau tidak. Saya tetap fokus ke masyarakat yang sekarang. Bahwa masyarakat yang sekarang itu tidak saya paham. kesana. Artinya sampai sini membuat satu dengan melihat persoalan keyakinan orang. Iya, sampai membuat itu dengan banyak keyakinan. Ada orang yang meyakini, satu orang yang meyakini, dua orang yang meyakini bahwa kita itu punya kepala sendiri. Nah, kemudian mereka betul-betul bahwa iman tidak boleh salah. Pasangan begitu sama saja. Ada orang kalah dalam sholat, ada dua orang kalah dalam sholat, langsung ada orang salah paham. Kan sama seperti itu. Artinya dengan sambil membantu dengan keyakinan orang yang sama. Tidak, saya tidak langsung begitu. Dan kalau sudah menyampaikan bahwa di Al-Quran, ya di Al-Quran itu tidak ada yang menunjukkan tentang itu. Yang ada adalah indikasi bahwa benar. Apalagi yang sekali banyak yang menceritakan dengan Abu Bakar. Nah sekarang dipakai terus ada kiai atau ustaz yang mana menjual-belikan itu untuk perkaya diri dan tidak memberikan pemahaman, itu yang salah. Jadi jimat itu bagi saya itu lebih banyak dan tidak perlu ada, dan lebih banyak menurutnya untuk keyakinan dan tauhid mereka. Begini saja, saya menengahi Ustaz bahwa dari tadi kan bisa kita semua sepakat, ini dikoreksi Ustaz. Kita semua sepakat bahwa ketika menggunakan iman selain ayat Al-Quran dengan niatan tabarruk atau minta wasilah keselamatan dengan keyakinan datangnya dari Allah bukan dari iman, maka boleh. Tanpa memandang lain saja. Kalau yang disampaikan oleh Ustaz tadi, kita membahas bahwa hukum itu secara itu ya sekarang bagi kita membahas hukum. Contohnya yang Ustaz sampaikan tadi, hukum sholat, maka tidak usah membahas lain, hukum sholat lagi, tidak usah membahas orang yang lain, tidak usah membahas orang yang istiqadah, orang yang fakir yang sabar dan lain-lain. Pokoknya sholat wajib. Kalau mendengarkan, maka kita samakan dulu. Dalam praktek di sini, iman itu boleh ketika tidak diyakini yang memberi takdir, ketika tidak diyakini yang memberi takdir adalah iman itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka boleh. Tidak memandangkan lain. Boleh, tapi pada ujungnya boleh mungkin bagi orang yang berkeyakinan bahwa tetapi pada ujungnya
bahwa itu adalah mudarat karena di masyarakat tidak seperti itu. Saya luruskan saja bahwa boleh menggunakan jimat ketika meyakini yang memberi taksir adalah Allah dan tidak memberi mudarat kepada masyarakat. Begitu sih. Tidak memberi mudarat kepada masyarakat dan meyakini taksir tetap dari Allah. Boleh memakai jimat. Sudah saya sampaikan bahwa untuk keyakinan itu boleh, tetapi pada ujungnya maka jimat itu tidak perlu. Pada ujungnya itu tidak perlu. Yang memberi kekuatan selain Allah maka itu tidak perlu. Bagi kita yang sudah mengerti mungkin bisa. Tapi bagi mereka kalau tidak dijelaskan secara gamblang maka akan tersesat. Karena memberikan mudarat. Jadi kan seperti tadi bahwa ketika tidak memberi mudarat dan meyakini yang ditaksir adalah Allah sebagaimana yang telah dilaksanakan atau yang dicontohkan oleh para sahabat. Saya lagi karena bukan hanya hadis yang boleh, bahwa ada hadis lain pengen Nabi pernah tabarruk dengan air hujan yang turun dari Ka'bah. Itu hadis saya pernah dengar, pernah baca. Dan Nabi tabarruk dengan air yang turun dari Ka'bah. Itu juga disampaikan oleh Sayyid Muhammad Alawi. Mungkin imannya Rasulullah sudah sempurna. Itu juga bahwa kemudian kebolehan tabarruk atau mencari wasilah dengan hal lain dengan benda itu sudah dicontohkan dengan catatan atau menjadi yang ditakdir oleh Allah. Maka kalau umpamanya yang seperti itu dengan sudah setuju, setelah sudah setuju, maka kita sepakat. Iya, coba saya bertanya tadi kepada Ustaz tadi yang lain, apa manfaat dari jimat itu? Apakah Anda memakai jimat sekarang? Atau di rumah memakai jimat? Dan apa manfaatnya? Apa yang dirasa? Jawab saja itu. Ustaz mulai tadi kita mengerti apa yang dimaksud dengan protokol ini. Sudah ditafsir apabila tidak berkeyakinan bahwa Jumat itu tidak bisa memberi tidak ada taksir dalam Jumat itu kecuali dengan pertolongan Allah, itu tidak apa. Cuma Ustaz tidak ngerti mulai tadi itu sudah ditafsir. Jadi bolehnya seperti itu. Saya katakan boleh, tapi saya juga setuju boleh. Tapi pada awalnya itu akan bilang dengan sedikit menjadi tidak boleh, karena itu jimat sudah tidak perlu lagi. Karena jimat itu ada mengenai sebenarnya. Ada menurut. Nah, ini saya yang lucu. Tapi saya ini mereka. Ini saya lucu. Saya kasih kesempatan Melainkan asal usulnya munculnya dialog pada malam ini. Kita akan perlu ingat asal. Kalau tidak ingat asal kita akan bahaya. Iya. Ini asalnya. Asalnya video tadi tentang menanggapi respon tentang Khalid Basalamah. Basalamah salah satu ulama Wahhabi. Perlu diketahui bahwa kami membuat channel YouTube memang untuk membiayai kepada kami karena banyak duluan dari ustaz-ustaz Wahhabi. Yang kedua, ini sebenarnya dialog seperti ini pada akhirnya tidak akan ada ujungnya, tidak akan ada titik temu. Kenapa? Sepengalaman saya pada dialog itu
Misalnya Ustaz Hadi merespon membahas ayat udkhuluha fisilmi kafah, karena sudah berbeda tadi. Yang Ustaz Mukram berbeda, terus yang Ustaz Hadi berbeda. Cuma perbedaannya, kalau yang Ustaz Hadi ada dasarnya, mohon maaf, di sini pondok pesantren dan kami selalu mempelajari ketika bahas masail lengkap dengan kaidahnya, referensinya, bahkan ayat Al-Quran dan hadis. Cuma saya nggak habis pikir ketika sekarang main logika. Kalau main logika, ya kalau begitu, ya begini, tidak selesai-selesai. Kita kembalikan kepada ayat, kepada pendapat ulama. Ini yang baik. Apalagi ada hadis Rasulullah tadi tentang Khalid memakai rambut Rasulullah. Sebenarnya Ustaz Mukram, kalau Ustaz Hadi membahas ayat udkhuluha fisilmi kafah dan sudah ditolak secara halus, pendapat Ustaz Mukram dan tidak sesuai dengan dasar Al-Quran, maka Ustaz Mukram sebenarnya juga harus membaca dasarnya di mana tentang pendapat Ustaz Mukram, kan begitu. Jangan logika, pakai logika. Sebenarnya saya sama Ustaz Hadi itu adalah Ustaz kalau bisa itu para santri itu dilibatkan. Sebenarnya tujuan kami itu bukan saya dengan Ustaz Hadi, tapi para pendengar. Iya. Pendengar, karena kalau Ustaz ini saya yakin ada ayatnya juga banyak hadisnya. Saya pun tidak sembarangan dengan mengangkat-angkat sendiri. Saya pun ngaji juga. Artinya saya mendengarkan dan membaca. Masalah tafsir dalam itu tafsir soal bahasa. Tapi saya kan tidak keluar dari saya sendiri. Saya juga meniru atau mendengarkan para ulama. Itu saja. Jadi tujuannya sebenarnya itu para pendengar. Nanti para pendengar itu akan pakai jimat atau setuju jimat atau enggak, itu tujuannya itu ke pendengar. Saya cuma pendengar nih, pendengar yang sering pakai jimat. Saya bukan ustaz saya, cuma kebetulan aja pakai. Ini pendengar bukan pakai jimat semua, gitu. Silakan. Terakhir, nasihat terakhir. Sebelum masuk pertanyaan, saya punya pembukaan, sedikit pembukaan. Yang pertama tadi Ustaz Mukram mengatakan bahwa tugas Ustaz itu meluruskan, gitu kan? Saya setuju. Yang pertama, tugas Ustaz itu meluruskan, bukan mengharapkan dan mengkafirkan. Itu satu. Yang kedua, yang tadi Ustaz Mukram sampaikan, jimat itu tidak perlu selalu diulang-ulang oleh beliau. Jadi yang perlu digarisbawahi sebenarnya yang harus kita pahami, kalimat Ustaz Mukram itu jimat itu tidak perlu, bukan berarti haram atau syirik, hanya mengatakan tidak perlu. Tidak perlu, tapi jadi haram. ujungnya tetap haram. Jadi saya bilang itu ada yang dengan ayat Al-Quran, boleh dengan ayat tapi lagi tetap secara persenan besar itu tetap Ya, nanti saya juga jelaskan juga. Jadi Ustaz Mukram itu tadi menjelaskan jimat itu tidak perlu. Jadi garis bawahnya bukan kemudian menjadi haram, meskipun ditambahi seperti nanti oleh Ustaz Mukram ke belakang nanti kemudian bisa menjadi haram katanya. Yang ketiga, sebenarnya pembahasan jimat ini dari tadi bagi saya secara pribadi sangat tidak berkorelasi dengan pembahasan awal yang berbicara soal Islam kafah itu sendiri. Karena ketika kita menyetujui bahwa hukum asalnya jimat itu boleh, jadi tidak ada hubungannya dengan kafah, itu menurut saya.
Jadi, tidak ada hubungannya dengan kafah. Kalau kemudian hukum dasarnya jimat itu sudah boleh, maka tidak ada hubungannya dengan kafah. Itu ya Sudah bilang haram. ya nanti dengan tanggapi. Nah, kemudian ini yang selalu terbuka sampaikan. Tujuan saya ini untuk masyarakat hukum yang akan kita janji yang kita bahas malam ini untuk masyarakat awam. Jadi kita bicara soal Khalid bin Walid, ini bukan soal Khalid bin Walid, ini untuk masyarakat. Jadi yang harus dipahami, yang pertama, hukum itu tidak membedakan manusianya, itu satu. Jadi kalau kita bicara hukum itu tidak berbicara manusianya. Kalau sudah boleh, ya boleh. Cuma kemudian nanti ada syarat-syarat tertentu yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh, ada syaratnya. Kalau kita bicara soal masyarakat awam, bagi saya mayoritas masyarakat awam yang menggunakan jimat, menurut saya itu tidak ada yang melenceng dari keyakinan bahwa Allah yang memberikan manfaat. Kenapa? Karena tidak ada masyarakat yang membuat jimatnya sendiri. Setiap masyarakat itu tidak ada yang membuat jimatnya sendiri. Beliau pasti sowan ke kiai, beliau itu pasti sowan ke ulama. Kenapa? Karena beliau orang-orang awam itu beranggapan bahwa kiai dan ulama itu dekat dengan Allah. Jadi ketika kita berbicara dengan orang yang pakai jimat, kenapa pakai jimat? Jimatnya dari siapa? Pasti dari kiai. Kenapa kau minta ke kiai itu? Karena dekat dengan Allah. Jadi secara tidak langsung di alam bawah sadar mereka bahwa yang memberi manfaat tetap Allah. Itu secara tidak langsung dikatakan atau tidak dikatakan, mereka tetap meyakini bahwa yang memberi manfaat tetap Allah. Karena tidak mungkin orang awam itu tiba-tiba gawe jimat buat sendiri, kemudian buat jimat di mall atau di tidak mungkin. Orang awam itu mengerti, orang awam itu mengerti bahwa orang yang tidak dekat dengan Allah itu tidak bisa membuat jimat yang kemudian Allah memberi manfaat terhadap jimat itu. Itu menurut saya itu Yang tadi belum dijawab Itu, bahwa jadi apakah para ustaz itu punya jimat dan apa manfaat? saya punya jimat. Saya orang muslim. Ada pertanyaan Ustaz. Saya punya jimat, punya. Saya suka keris, ada. Saya suka banyak, ada 20 lebih. Yang pertama saya tabarruk sunnah Rasulullah cincin. Yang kedua sebenarnya begini, kalau kita mau bicara soal halal dan haram, kita harus tahu barangnya asalnya dari mana, bagaimana kemudian itu terjadi. Contoh ini, jadi kan harus paham sebelum mengharamkan jimat. Jimat itu bagaimana yang terjadi di masyarakat? Masyarakat ini meminta kepada ulama. Gitu. Saya punya jimat dikasih oleh guru saya. Jimat ini gunanya apa? Gunanya mengingatkan dirimu, kata beliau, saat barang yang ketika kamu ingat barang ini, maka kamu harus ingat, kamu harus istiqomah kepada Allah. Itu jimat saya. Beda sangat dengan yang terjadi di masyarakat. Beda sangat. Itu saya. Oh ya sudah. Mungkin kalau kita bicara jimat penggunaannya atau manfaatnya gimana, itu hemat saya tidak berpengaruh dalam hukum. Dalam hukum tidak berpengaruh penggunaan jimat ketika memandang manfaatnya. Menurut saya tidak berpengaruh di dalam hukum. Tanya sama orang awam, dia bisa memberi manfaat, Allah akan menyelamatkan dia. Manfaat itu menurut saya tidak berpengaruh dalam penetapan hukum boleh tidaknya jimat. Karena kita membahas asal hukum jimat.
mengenai kemudian orang awam menyalahgunakan atau keyakinan orang awam salah, nah itu yang berbeda. Kenapa kemudian haram? Bukan karena jimatnya, karena keyakinannya. Tapi kalau kita membahas hukum asal dari jimat, mungkin kita setuju saja saja. Yang penting sudah ada takdir. Karena kalau dari yang semua kita bahas setuju bahwa asal hukum jimat boleh diurus. Tidak, saya tidak. Asal hukum saja. Asal hukum. Kita sudah tidak membahas akibat yang terjadi setelah itu. Kita membahas asal hukum. Kita membahas asal hukum. Ini kan asal hukum itu begini. Asal hukumnya orang berobat boleh. Hukumnya orang berobat boleh kan? Kalau meyakini bahwa dokter itu yang menyembuhkan boleh kan? Nah, sama seperti itu. Tidak, kalau dokter itu dengan secara ilmiah bahwa ini penyakitnya ini setelah diteliti ini obatnya. Nah, Secara ilmiah. sampai berdaya ahli. Tapi kalau jimat, Boleh daunnya dia selamat dari perang. Sampai berdaya ahli dulu. Daunnya lebih boleh. saya tidak berbicara oleh pemerintah. Lo enggak. Begini Ustaz, karena kita ingin menselaraskan dengan Islam kafah, maka kita harus membahas konsep Islam kafah itu sendiri, termasuk asar dari para sahabat atau hadis yang dilakukan oleh atau yang diutor oleh penjelasan. Nah, kalau kita membahasnya maka masalah ada sahabat tabaruk atau meyakini bisa memberi keselamatan Allah bisa memberi keselamatan dengan kalau kita membahas konsep secara Islam kafah, maka seharusnya seperti itu. Aturan dalam Islam, kalau kita membahas hadis sama asal yang dilakukan oleh para sahabat, maka seharusnya ada manfaat dari iman itu sendiri. Kalau kita bahasakan Rasulullah seperti itu di dalam riwayat Ini terakhir ya, karena ini berputar kan. Sekarang ini Ustaz, sampaikan secara ilmiah atau referensinya Ustaz ini dari sini, ini keluar begini, hadisnya begini. Jadi kami kalau memang ada perbedaan, oh itu nanti bilang ya. Tapi gitu. Jadi tolong kami semua dan teman-teman di sini sudah menyampaikan ini hadisnya ini kitabnya ini, tinggal dengan sekarang. Artinya mohon kami mohon maaf, jangan pakai logika. Sebutkan menurut ini tafsirnya seperti ini, menurut diri kita ini seperti ini, begitu Ustaz. Hadisnya seperti ini. Jadi ketika sampai menolak bahwasanya itu khusus untuk kolektif wajib, nah harus ada sebabnya, begitu sudah. Ya, silakan. Baik, kalau membicarakan tanda bahwa dari Al-Quran, Bagaimana bunyinya Al-Qurannya? Ini ada apa Mas Ustaz? Tulis langsung aja, tidak ada kalau masalah kita kan simpel saja. Bahwa cukupkah saya? Nanti biar kita cukupkah saya sebagai Rasul dan Allah. tapi ada ayat tabu dari Rasul Di mana itu Ustaz? Ada. terus boleh atau tidak pastikan kepada yang kita lebih aman, wasilah itu yang lebih aman. Dan yang lebih aman adalah wasilah kedekatan kepada Allah dengan cara beramal soleh dan melakukan apa yang diberikan. Nah, pertanyaannya buktinya dari seperti itu Ustaz. Iya, ayatnya baca dulu, baca dulu. Baca aja. Ayatnya bagaimana Ustaz? Nanti nafsirnya. Tinggal berkira. Masih ayat ini kan langsung kalau sebagai ayatnya Ustaz mengerti apa yang dibicarakan oleh tadi. Ustaz tidak bertafsir. Ustaz tidak bertafsir. Kenapa yang pertama salah kemudian salah? Aku bertafsir sebenarnya. Iya, Cuma makanya saya hati. saya masalah garis Itu beberapa itu. cukupkah saya di dalam Al-Quran, cukupkah saya sebagai manusia. Iya Ustaz. Lalu di hadis juga itu tidak membolehkan. Bagaimana? Maka banyak para kiai yang membolehkan. Itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Ya Ustaz. Begini Ustaz, di dalam ayat sholat atau hadis itu ada yang namanya lafaz yang mutlak
Jadi ketika dalam satu ayat itu mutlak, contoh dalam jaminan tadi, minta kepada dia atau minta tolong kepada dia, itu kan mutlak. Minta tolong kepada Allah itu ada kalanya perantara, ada kalanya tidak dengan perantara. Itu mutlak masih. Nah kemudian ada hadis lain, ada ayat lain yang mengkoyiti kemutlakan dari ayat tersebut. Bahwa harus nilai dulunya, sehingga kemudian boleh meminta langsung kepada Allah, boleh meminta dengan perantara wasilah. Lafaz am seperti larangan memakai jilbab itu am. Lafaz yang am itu ada kemungkinan khusus, jangan pakai bahasa Arab. Ya, pakai bahasa Indonesia. Ya. Tangkupan di dalam ayat atau tangkupan di dalam hadis itu ada kemungkinan taksis, ada kemungkinan khusus dengan hadis lain atau ayat lain. Jadi tidak bisa kemudian kita memakai satu ayat atau memakai satu hadis tanpa memakai hadis atau ayat yang lain. Kalau saya seperti itu, sehingga kemudian ternyata ada hadis lain yang menjelaskan jimat itu dalam artian penggunaan barang meminta wasilah kepada Allah itu tidak masalah umum. Berarti larangan jimat itu tidak umum seperti yang disebutkan di Islam. Saya tadi mengatakan bahwa dengan meminta wasilah dengan ayat Al-Quran itu bisa diperbolehkan. Ya. Bisa diperbolehkan, berarti asalnya tidak boleh. Maksudnya diperbolehkan. Jangan maksudnya saja. Ya. Maksudnya saja. Jangan ini salah. Jadi yang diperbolehkan itu yang Al-Quran ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Yang mulia. Selain Quran. Kalau selain Al-Quran. Selain Quran. Kalau selain Al-Quran enggak yang Al-Quran dulu. Tempat yang mulia. Ya, tempat yang mulia itu masih dikategorikan boleh. Tetapi kalau dia meyakini bahwa itu sudah sepakat ya itu ya sepakat. Setelah ditelusuri ujung-ujungnya, maka itu jimat sudah tidak perlu lagi sekarang. Kenapa tidak perlu? Kenapa tidak perlu? Saya tanya, kenapa tidak perlu? Karena yang jimat itu tidak memberikan manfaat bagi menurut jenengan jimat tidak memberikan manfaat. Tidak memberikan manfaat. Karena memberikan manfaat itu orang yang tidak mengerti. Tidak mengerti bahwa jimat itu dari Al-Quran, maka sebaiknya ini soal keyakinan di masyarakat ya. Keyakinan di masyarakat harus jangan dibengkok-bengkokkan. Cara yang lurus. Kalau di sini ya menurut jenengan, menurut sampean jimat tidak perlu. Tidak perlu. Mengenai ini sekarang sudah poin pertama, bahwa bertahu dari wasilah itu pakai kata. Iya, kalau jadi wasilah itu kalau jimat, maka itu bisa dikategorikan berbahaya. Kenapa wasilah itu tidak diartikan bahwa sebagai penghubung kepada Allah? Itu yang dengan cara melakukan saya belum selesai. amal soleh. Poin pertama bertahu dari wasilah. Poin kedua, hadis tabarruk Rasul dengan air hujan itu ada. Yang poin ketiga, riwayat mengenai riwayat menggunakan rambut Rasulullah seperti besi. Ada 3 poin. Maka kemudian wasilah dengan menggunakan jimat itu perlu menurut saya, karena wasilah menggunakan jimat tercantum di dalam lafaz bertahu dari wasilah. Perlunya bukan karena manfaat itu, karena perlunya itu kita mengikuti perintah. Bukan karena manfaat. Kalau menurut saya pribadi manfaat menurut itu. Kenapa umpamanya saya memakai jimat? Karena diperintah. Bertahu dari wasilah. Dengan hadis bahwa Rasulullah ternyata memakai wasilah dengan bagi saya ini seorang keyakinan itu lebih mundur daripada langsung kamu berkeyakinan kepada Allah. Kalau
kalau itu ilmu saya ilmu nggak bisa, kita itu diuji dengan profesi kita. Yang saya nggak bisa. Nanti setelah meninggal itu baru tahu bahwa yang saya katakan, apakah benar Dr. William Wasilah dengan keterangan hadis sama yang dilakukan oleh saya bilang berdua tadi bahwa wasilah lapat Dr. William Wasilah atau wasilah terkait jimat? tidak, kalau saya tidak setuju. Rasulullah sama Rasulullah sama. Nah, kalau kota William Wasilah itu dihubungkan dengan Khalid bin Walid yang rambut itu dengan Rasulullah itu, saya tidak setuju. Saya lebih setuju. Kenapa? Saya tidak setuju dengan mendekatkan pada dengan Jangan tidak Coba jawab alasan kenapa Berarti Maulid salah ada gitu langsung. salah itu kan ada alasannya kenapa? kalau ayat itu dihubungkan dengan hadis itu yang salah menurut saya. Kenapa? Kenapa salah? Itu wasilah. Karena masih banyak ayat-ayat yang lain. Iya, betul. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Maaf, dengan bilang karena ayat-ayat yang lain menunjukkan kalau itu salah. Tapi ternyata ayat yang di ayat tidak ada, maka kan kami sampai sama saja mengatakan bahwa di dalam Quran ada ayat yang bukan ada di dalam Quran. Kalau dia bilang kalau dia bilang di Al-Quran ternyata ada yang menyalahkan, mana? Tapi kalau memang tidak ada, maka tidak usah bilang itu. Quran masalahnya. Quran. Ini persoalannya Quran Ustaz. Kalau kita ada, kita ada ayatnya, kemudian tidak ada, berarti ada jenengan itu mengadakan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dan itu ini Quran loh, bukan apa. Jadi menambah-nambah Quran. Menambah Quran itu wah bahaya Ustaz. Memang saya sudah membaca. Ya, makanya ayatnya di sini kita juga baca Quran. Kalau tidak Yang menyalahkan ayat apa? kalau dalam ayatnya suratnya saja. Atau suratnya saja. Saya kan juga dibawa William Wasilah itu. Ya, dihubungkan dengan apa? Cerita boleh. Iya. Kemudian jenengan mengatakan bahwa ada ayat yang melarang. Ayatnya apa? Itu kan Ustaz. Saya tidak mengatakan melarang bahwa itu jangan dihubungkan dengan Kenapa? Mengapa tidak bisa dihubungkan? Karena padahal Khalid bin Walid itu menjadikan rambut Rasul sebagai wasilah. Kemudian kenapa tidak bisa dihubungkan? Padahal Khalid bin Walid itu menggunakan rambutnya Rasul sebagai wasilah. Kenapa tidak bisa dihubungkan? ini perbedaan tafsir. Itu kan ada di tafsir. Loh, bukan ada. Memang begitu bunyinya Ustaz. Begitu bunyinya. Iya, itu kan di tafsir. Bukan tafsirnya, itu bunyinya Ustaz. Iya bunyinya. Kalau di tafsir maka dihubungkan dengan Khalid bin Walid. Bagi saya wasilah ini itu adalah Kenapa? cara menghubungkan. Dia dari Apa yang dilakukan oleh Tuhan tadi Bu? Gampangnya begini. Saya mengatakan seperti itu karena berdasar. Begitu. Jenengan mengatakan lagi ibu kota wilayah wasilah. Wasilah itu caranya mendekatkan diri kepada Allah. Hanya itu. Hanya mendekatkan diri itu bukan wasilah. Dasarnya mana? Begitu loh maksud saya. Maksudnya kalau kita temukan ternyata perbedaan ulama, maka sudah. Tapi kalau ternyata ulama sepakat boleh menggunakan jimat, maka ya selesai di situ. Tapi ulama yang mana dulu? Karena pasti ada perbedaan. satu ulamanya ya ulama. Jadi satu yang memakai jimat dan memakai wasilah rambutnya Rasulullah untuk menang dalam perang adalah Khalid bin Walid. Yang kedua adalah Ibnu Taimiyah. Nanti Ibnu Taimiyah. Iya, Ibnu Taimiyah itu memakaikan jimat pada orang ketika orang itu ini sampai tulis di dahinya. Wakilah ya al-Qur'ani mahat ditulis di dahinya. Itu bukan ayat Quran. Nah, kemudian yang banyak mungkin pengambilan baca itu hadis pintas terjemahan yakin ya kan? Nah, di situ memang ada man Allah wa ta'ala atau asroh.
di Abi Daud itu saya tulis sampai inna rokaul taman wa dan asyurku. Itu tidak mutlak. Itu maksudnya Ustaz. Falaisa maknahu at-tamakimu wa ta'awud allati hiya amrun awlillah. Itu maksudnya bukan jimat yang di dalam ada isi Al-Qur'annya dan iya, ada nama-nama Allah atau nama-nama bukan Al-Qur'an, tapi ada zikir-zikir Allah. Itu maksudnya Ustaz. Yang tidak memperbolehkan lakin mujassimatu hadzal asri. Itu orang yang beranggapan Allah di atas langit yang tidak membolehkan, Allah punya tangan itu saja tidak membolehkan. Mujassimah itu yang tidak membolehkan Ustaz. Tahu kan mujassimah enggak? Atau kalau di bawah begitu saya tidak punya banyak pengetahuan tentang ini. Ya, tapi apa yang saya utarakan ini adalah tidak langsung dari saya, tapi saya mendengar. Nah, mendengar. Pada ujungnya ini kan hanya motor-motor di bahwa banyak kiai yang membolehkan. Hadis Bukan hadis. Jangan Boleh kalau hadis ya kita ada juga yang tidak membolehkan. bagaimana hadisnya? Mana ayo? Jangan hadis. Ini ada Ya, jangan terlalu dalam dirinya. loh, ini berbicara masalah harus tendensinya dalam Ya. harus kita nggak boleh sebenarnya. Bukan. Kalau saya juga itu ada referensi juga. Makanya disebutkan Ustaz. Ini mendengar saya. Pendapat sangat ini sama seperti pendapatnya Kesriwani ulama Muhammadiyah Bangala yang mengatakan saya tidak ziarah kubur karena takut dikira oleh orang nanti menyembah kuburan. Jangan seperti itu. Ini satu dorong. Jadi nanti ada tabrakan di suatu perempatan. Bukan perempatannya yang digusur, namun dikasih lampu merah. Bukan langsung sajiannya yang digusur, hanya dikasih peringatan jangan sampai berkeyakinan bahwa jimat itu yang memberi manfaat. Jadi sampai mulai tadi berbicara masalah agama, referensinya harus kita, bukan mendengar dari orang, bukan mendengar dari siapa, harus pakai kita. Kalau sudah ada referensi yang habis, ada sampai kasih mau menyerahkan itu kan tidak boleh. Kita sudah ada. Sampai kalau mau lihat masalah wasilah, di mana itu ulama itu membenarkan wasilah. Kan ada yang tadi itu belajar kan sudah mengingat. Jadi sampai harus mempunyai dasar apa sampai tidak memperbolehkan. Jangan mendengar dari orang. Harus bagi kita. Sampai kalau sudah ada yang sudah mengatakan referensi dari kita, dari hadis, sampai mestinya harus taslim. Kenapa? Karena mereka sudah mengeluarkan dengan hadis, ayat, bahkan yang pernah dilakukan oleh sahabat. Kajiannya saja sudah pernah tabarukan dengan ayat untuk para sahabat pernah. Apanya yang masih diragukan? Jangan gara-gara masyarakat awam sampai menyalahkan hadis yang ada, menyalahkan itu para sahabat. Bahwa saya berbicara sini dengan dasar mendengarkan, tidak membaca kitab. Karena kita mereka yang sudah berbicara itu pasti membaca kitab juga sebelum. Dan itu yang saya percaya dengan aman. Kenapa Wahabi itu lebih mencari yang aman? Janganlah masyarakat itu mudah terombang-ambing. Makanya dia mencari yang simpel, yang sederhana. Ditakutkan mereka kalau Rasulullah bermuter-muter karena masalah jimat ini tetap ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan, tetapi pada ujungnya padahal orang saja tawassul kan. Ibnu Taimiyah juga bahkan tawassul. Muhammad bin Abdul
namanya yang loh yang ini yang sederhana yang lebih aman pakai ini Pak Ustaz, pakai ini lah. Sampai anda baca kita tidak bisa Ustaz mengamalkan. Maaf saya juga. ya saya sifatnya mendengarkan Ya, dari itu kita katakan yang saya percaya kita juga yang menulis juga kan karena Sampai anda terlalu percaya ulama kita Ustaz. tidak saya tidak terlalu dalam mungkin begini Ustaz tidak bisa saya tidak menyalahkan Ya. cuma lebih amannya halikan di masyarakat itu lebih baik menurut saya dan motornya nanti akan Lebih aman sampai anda pakai baju dan pakai bisa pakai biasa apa baju itu buat anda misalnya Ustaz. ini kita selesaikan dulu. Kita selesaikan mungkin karena apa yang kita baca dari yang kita dari hadis dari pendapat ulama banyak yang menyebutkan bahwa jimat itu boleh. Setuju saja bahwa yang kita sebutkan tadi dasar asalnya dulu dasar yang kita sebutkan tadi menyebutkan jimat itu boleh. Itu tetap hilang. Hilafnya mana? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Kita tidak menentukan. Siapa yang bilang? Saya ya. Saya Ibnu Taimiyah itu pakai kebatuan. Kalau saya yang sederhana ya saya mendengarkan dari mungkin yang mustahab. Lalu Ada boleh Ustaz. mustahab boleh. Lalu Ustaz Adi, Ustaz boleh. Buya Yahya, Buya Yahya boleh. lalu Ustaz Arozi. ya Ustaz boleh. Kata saya mendengarkan. Orang Ini tidak bisa dialog seperti itu kan? Kalau ada referensi, kalau cuma mendengarkan ini tidak bisa dialog. Referensi yang ada mana saja. ini saya mau di dalam kali ini saya dalam penetapan hukum kita harus jaga diri, kita harus mengawasi diri. Maka para ulama itu tidak pernah menetapkan hukum kalau tidak berdasarkan Quran, hadis, kias dan ijma. Itu 4 dasar ulama menetapkan hukum. Maka dari saya pribadi, walaupun saya belum kira-kira itu terjamah para ustaz-ustaz, saya percaya ini benar. Karena yang penting di dalam hukum itu malas diri kita harus menjaga. Hukum tidak boleh dibuat karena nafsu saja. Maka ulama memberi konsep hukum itu harus berasal dari Quran, hadis, ijma dan qiyas. Harus berasal dari sehingga kalau soalnya dasar dengan bisa digunakan, saya tidak tahu menggunakan dari mana. Kalau mau usaha ketika yang saya dari hadis Quran, pengakuan ulama, maka itu salah. Siapa pun bisa. Siapa pun pasti Pokoknya dan harus selaras dengan Quran. Ya, maka yang bilang kalau salah, tetap salah. maka Al-Sunnah wal Jamaah itu kita lakukan harus ada kita ilmu semua dasar kita kalau yang kita itu bukan dasar dari mana silakan. Kalau kita lihat ya bahwa apa yang kita ya begitu Ustaz. Asmul itu ada urusan Yusuf itu. Ada yang bagian turun, ada urusan aku bukan kita. di sana. Itu ada waktu itu saya juga dari itu bahwa yang itu yang diangkat di dalam suatu ayat yang adalah ayat 29 menggunakan upah tersebut bukan khusus karena kalau orang kita menggunakan khusus maka tidak ada yang mungkin yang saya katakan karena menjadi ayat itu adalah pada hadis itu pada yang ini saya menjelaskan bahwa penerapan hukumnya tidak
Loh, karena saya langsung pada yang garis besarnya saja. Garis besarnya saja bahwa sejarah tentang hikmah dan primbon segala macam itu kan zaman jahiliyah, betul kan? Tidak benar. Tidak. Ulama salah. Kalau saya mengatakan tidak, karena ada itu yang bahwa apa yang kalian tahu itu semua berdasar. Salah satunya adalah kita dari juga dari tafsir melakukan dari sunnah tidak melakukan dari sunnah tidak bahwa Allah itu berkenalan dengan menggunakan sunnah, termasuk ketika kertas dipotong oleh putih maka kata Allah itu sunnah, termasuk sunnah juga penetapan nanti akibatnya itu di masalah. iya. Makanya begini, makanya kita bisa kita itu berbeda. Kalau Saya tidak mau diseret-seret ke situ ya. masalahnya berbicara Kalau memang itu tidak boleh. Oke. Ya jangan terlalu banyak stakeholder, tidak boleh. iya, logika mengatakan itu boleh atau tidak boleh, mengatakan itu haram atau boleh, itu butuh referensi, gitu kan? Referensinya ada, tapi referensinya adalah Quran, hadis itu tidak, Quran, hadis itu dia tidak setuju kan? Jadi mengatakan haram dan tidak haram ada referensinya. Referensinya yaitu Quran, hadis, ijma' ya. Tidak boleh mengatakan haram hanya berdasarkan sabab yang ada di masyarakat. Itu tidak boleh. Gitu loh. Jadi tugas kita meluruskan. Itu. membuat hukum itu ada dalilnya, Ustaz? Ada cara? Saya berbicara tidak ada dalil. Mana tidak sebanyak Anda satu saja ada satu saja dari Jimat bukan dari apa dulu? ya pasti ada yang Ya, jimat yang haram ketika meyakini yang ditafsirkan oleh Allah. Enggak. Loh, ya apa ya Kalau dalam saya tadi adalah di Al-Quran cukuplah saya. itu bukan Nah itu ya nanti. ya Di Al-Quran. mana bukunya dibaca ya sudah lalu dengan hadis tadi. ya. Lalu kenapa itu dikhawatirkan dan menjadi sudah? Kenapa itu diharamkan pada dulu? Karena itu jumlah pistol. Awal dulu diperbolehkan dan ke depan tidak boleh. Bisa tidak boleh? Bisa. Kenapa? Karena sudah didahului. Karena sudah didahulukan ijma. Makanya kalau Ustaz dan Dayai tidak dengan memberikan pengertian begitu itu membingungkan. Jadi kita itu bukan orang alim orang hukum yang disampaikan kepada masyarakat adalah hasil hukum. Jadi masyarakat itu tidak cuma untuk mengolah hukum. Kalau tahu-tahu orang awam bergantungan, tahu-tahu orang ini menurutnya secara dalam langsung boleh itu, langsung mempercayai itu kan bahaya buat dia. Karena tidak ada orang awam yang buat jimat sendiri. Pasti melalui orang ayah. Iya. Ketika melalui orang ayah kita pasti percaya kepada Allah. Itu terakhir.
sering dengan uang. Iya, memang saya mengakui. Dengan Tidak. bukan tidak boleh kalau itu ada misalkan pada kalau dengan kantor tapi dengan yang tidak suka tidak suka dengan makanya dia tidak tahu gimana berapa. Kalau kamu kan kalau dengan mau kamu baca bisa termasuk. Nah cuma mereka dengan ayat itu memang benar namanya ayat yang benar. Tapi pengarahan dengan menyalahkan menggunakan ayat tersebut bersama. Karena perintah kalau kepadaku tidak harus menyalahkan orang yang minta menggunakan Islam. Itu yang pertama. Menyalahkan memang tidak boleh. Oh enggak. Gimana saja? Menyalahkan Jimat tidak boleh. Tidak menyalahkan. Berarti dengan tidak menyalahkan orang yang memakai jimat. maksudnya tidak jimat tadi. Jadi menyalahkan orang. Ketika orang yang memakai jimat begini saja haramnya itu kenapa? Betul. Yang Tadi jenengan haramnya kenapa? Tadi memakai wasilah. Iya. Haramnya kenapa? Saja. Ya haramnya. Tadi haramnya kembali ke tadi yaitu Quran surat Az-Zumar. Apa itu isinya? Menurut dengan isinya. Ya isinya tidak menjadikan mudarat bagi mereka dan tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Kalau Allah berkehendak cukuplah saya jadi penolong. Tapi ya itu satu ayat. Kita Lalu ada nggak di hadis? di hadis ada tadi yang mengatakan memakai jimat lalu Rasulullah bilang bertalah baru saya. Oke. Nah ternyata Rasulullah pakai air hujan. Itu gimana Pak? itu kan tidak pernah dibahas oleh ustaz boleh bahasa lama, kan? Karena dia mencari amannya masyarakat banyak. Hukum itu bukan sholat dan aman. Ini mencari aman masyarakat yang berjalan secara lurus itu aja. Bahwa menunjukkan bahwa ada ayat sama hadis yang ternyata tidak mengenai Al-Quran sama hadis yang disampaikan tadi seperti yang tadi itu. Ternyata ada hadis yang seperti ini, ada ayat yang seperti ini, ada tafsir yang seperti ini, bahwa kalau dengan menyalahkan sebetulnya salah. Karena kami punya dasar. Kalau dengan cuma dasarnya itu, bahwa begini pemaknaan ayat sama hadis tidak bisa dimaknai secara spontan. Coba dengan belajar usul fikih, dengan belajar qawaid. Nah, itu penting di dalam. Makanya dengan terlalu percaya ketika ada orang bilang ini hadis maknanya seperti ini. Tetapi Kalau masalah percaya, istinbat hukumnya saya lebih percaya kepada yang aman video ya. Saya kepada yang aman. Yang Kalau tidak terlalu kalau saya lebih percaya sama orang hadis. betul. Karena Al-Quran hadis itu tidak bisa orang mengenal Al-Quran sama hadis kalau tidak bisa. Saya referensi harus Quran dan hadis dan Begini, Ustaz yang aman. Ini Ustaz, referensi yang Quran dan hadis tadi yang disampaikan bukan soal lebih banyak, tapi ternyata ada dan banyak. Apakah dengan itu maklum terhadap Quran dan hadis yang telah disampaikan? Yang mengatakan bahwa kanjeng Nabi mengambil tabarruk dari al-hujan yang oleh Al-Quran. Apa dengan maklum atau tidak? Ketika dengan maklum berarti boleh kita. Sudah selesai itu. Kalau memang kalau begini Ustaz, bedanya dengan sama saya. Bedanya dengan Ustaz kita yang dari tadi menyampaikan hadis ayat pendapat ulama itu bahwa dengan tidak memahami Islam. Islam itu kompleks, Islam itu ribet. Hampir 10 tahun, karena Jakarta menurut 10 tahun tidak bisa memahami Islam secara Gini saja. Ada saja. saya tidak tahu. Kalau dengan menghubungi sesuatu tapi tidak terlibat, tidak bisa menghubungi sesuatu itu harus itu. Makanya ulama itu banyak apa hadis, banyak apa ayat.
Ya. Karena nggak bisa hari satu pakai 2 hari, pakai 3 hari nggak bisa. Ternyata kalau saya lihatnya di fenomena di masyarakat, Fenomena itu bukan, jangan langsung dipotong. Ya, lanjut. Bahwa memang banyak amal hadis, banyak amal referensi, tetapi ujung-ujungnya itu adalah keyakinan yang sangat-sangat dengan membahayakan masyarakat. Lebih baik dari yang lurus saja, yang sederhana, yang itu jangan yang kontroversial, jangan yang kontroversial. Kalau soal sholat ya, sholat. Jimat itu asli puasa itu nggak ada yang kontroversial. Ustaz. Tapi kalau soal jimat ini selalu Ulama tidak pernah kontroversi soal jimat. Sebutkan ulama siapa yang kontroversi? Tidak ada. Adik saya ini satu alma mater dengan Gus Bah. Adik saya ini satu alma mater dengan Gus Bah. Muridnya Bapak. Kemaimun Zubair, muridnya beliau. Satu alma mater dengan Gus Bah. Ayo, kita sebutkan siapa ulama siapa? Ulama yang saya dengarkan juga ya, banyak yang saya dengarkan juga, seperti Ustaz Nabi, Ustaz Somad, ya, Ar-Razi. Kalau mereka betul-betul dianggap itu bukan ulama, atau dianggap bukan ulama, atau itu sederhana. Tetapi mereka itu lebih diterima di masyarakat. Sederhana, lurus. Saya begini, Ustaz Ar-Razi yang membahayakan. Ya, begini. Memang termasuk tata cara. Ada kalau di dalam belajar itu namanya fikih dakwah. Jadi ada fikih dalam muamalah, ada fikih secara sosial, ada fikih dalam berdakwah. Nah, fikih dalam berdakwah orang mubalik itu tidak boleh menyampaikan hal yang tiba-tiba. Itu tidak boleh, tidak boleh. Itu bahkan bisa menimbulkan fitnah. Tapi orang awam juga tidak boleh mengambil pemahaman sendiri yang keluar dari apa yang beliau sampaikan. Sehingga begini, kalau umpamanya beliau bilang jimat itu tidak boleh karena bisa menyebabkan orang yakin yang memberi manfaat adalah Allah. Berarti kesimpulannya jimat tidak boleh ketika memberi keyakinan yang memberi manfaat adalah Allah. Tapi kalau selain itu, nah selain itu beliau tidak menyampaikan. Maka untuk orang awam bijaknya jangan mengumpulkan hukum sendiri. Coba saya tanya. Ya, gimana? Ya, Abu. Bagaimana itu tanggapan tentang ustaz-ustaz yang melarang tentang jimat? Enggak lihat video Mas. Yang jelas itu melarang ya. Melarangnya itu beliau melarangnya. Ya. Setelah boleh begitu boleh, tapi pada ujungnya tidak usah memakai jimat, dan itu juga tidak nyaman lagi. Yang sampaikan berarti boleh pada awalnya. Yang sampai dengar itu ya itu tadi tentang yang ayat Al-Quran. Berarti menurut ustaz itu boleh. Tapi akhirnya tidak usah. Boleh, tapi kan dalam segi persepsi. Bagi yang jimat itu kan banyak yang ini. Begini Ustaz. Bagaimana tanggapannya mereka? Ustaz tahu ulama begitu. Ustaz itu hidup di daerah yang berbeda, hidup di lingkungan yang berbeda. Dan jimat itu dalam bahasa kita bisa dipakai dukun, bisa dipakai kiai. Dan di daerah yang minoritas Islam, jimat ini dipakai dan yang dihasilkan oleh dukun. Nah itu jimat yang tidak boleh. Tapi kalau jimat pada lingkungan yang mayoritas Muslim, banyak kiai. Seperti Madura, jimat banyak dihasilkan oleh para kiai. Yang mana jimat ketika dikeluarkan oleh para kiai itu juga dicontohkan oleh salafus saleh, para sahabat dan lain-lain. Jadi kalau saya memahami kata-kata dari beliau, jimat yang beliau masukkan ketika beliau mengharamkan secara mutlak, maka jimat yang keluar dari itu, bukan jimat yang keluar dari beliau. Baik, ya itu ternyata kalau ditelusuri, ya maksud saya karakter masyarakat, ya itu ada yang tidak mau berikut seperti itu. Iya. Ada yang maunya adalah begitu lurus. Iya. Ada yang dan itu nggak salah. Itu sangat tidak bisa berbahaya karena sudah kontroversial. Tidak memakai jimat tidak masalah. Tapi kalau mau memakai jimat
Yang penting keyakinannya tetap yang ditaksir Itu Allah. ya. Kayak nggak masalah. Banyak disampaikan di masyarakat. Nah itu makanya tidak masalah. Nah kita menyampaikan seperti itu loh Ustaz. Tapi saya itu dengan dia tahu. Boleh tadi kan taksir, kata taksir. Nah kenapa? Untuk apa sih Pak kalau di zaman sekarang? Mengikuti. Mengikuti salahnya yang tidak tahu. Oh iya. Kakak tahu betul. Saya pernah menjelaskan kepada orang yang tidak mau pakai jimat, bahkan mengharamkan, mengkafirkan orang yang tidak mau pakai jimat. Saya katakan begini Ustaz. Jimat itu fungsinya seperti baju anti peluru bagi polisi. Gitu. Kalau Allah mau dia tetap celaka, maka tetap celaka meskipun dia menggunakan baju anti peluru ketika berperang. Tapi apakah anti peluru itu bisa melindungi dia dari peluru? Iya. Kan begitu. Kita meyakini begitu. Nah, salah. Fungsi jimat juga begitu, Ustaz. Ada jimat yang dipakai untuk keselamatan, untuk menghindarkan. Kalau sudah membicarakan tentang jimat, itu jangan disamakan dengan. Loh, itu sama-sama bunda. Karena Saya mendengarkan Ustaz Abdul ketika Somad. jimat saja, kata jimat saja itu mampu ini. Saya mendengarkan Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad itu mengatakan jimat itu wadah, jimat itu wasilah. Gitu. Jimat itu doa. Gitu. Yang kemudian Allah yang memberi keselamatan. Jimat itu doa. Iya dari Jadi butuh tidak jimat? Butuh. Untuk apa? Yang pertama tabarruk terhadap apa jimat, terhadap tabarruk terhadap apa yang dicontohkan oleh salafus saleh, karena salafus saleh juga menggunakan. Yang kedua, berdoa sebagai wasilah doa kita kepada Allah untuk meminta syafaat. Gitu. Jadi kalau Ustaz yang saya sebutkan tadi, Kalau ini Ustaz Abdul Somad. kalau Ustaz yang saya sebutkan tadi, Ar-Razi